saya Iwayan Wismantarayasa. Saya mahasiswa program studi pendidikan teknik mesin, jurusan teknologi industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan di Universitas Pendidikan Ganesha. Video ini saya buat untuk memenuhi kelengkapan ujian tengah semester dari mata kuliah dasar-dasar otomotif. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem transmisi otomatis pada sepeda motor Honda Vario 125. Secara umum, transmisi otomatis ini lebih dikenal dengan nama CVT yang memiliki kepanjangan Continuously Variable Transmission, yakni suatu sistem perpindahan kecepatan dan torsi yang terjadi secara terus-menerus sesuai dengan putaran mesin. Baik, langsung saja pembahasannya mulai dari komponen CVT-nya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dari sistem CVT. Komponen sistem CVT terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah puli primer. Puli primer ini merupakan puli yang digerakkan langsung oleh poros engkol mesin. Puli primer terdiri dari beberapa bagian, seperti puli tetap, bos puli, cam roller atau flat roller, kemudian ada puli bebas, kemudian ada roller atau pemberat yang berjumlah 6 biji. Kemudian komponen yang kedua adalah V-bel. V-bel terbuat dari campuran karet dan baja, berfungsi untuk meneruskan putaran puli primer ke puli sekundari. Dan yang ketiga adalah puli sekundari. Puli sekundari merupakan puli yang digerakkan oleh puli primeri melalui V-bel dan berfungsi untuk meneruskan putaran ke roda belakang. Puli sekundari terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, mangkok kopling. Kemudian ada kampas koplingnya. Yang ini namanya puli tetap. Kemudian yang ini puli bebasnya. Kemudian di dalam sini ada per CVT atau spring driven fish. Kemudian cara kerjanya dimulai dari putaran mesin dalam keadaan idle atau dalam keadaan putaran rendah, di mana pada saat idle puli primer ini akan berputar tetapi dalam putaran rendah, sehingga gaya sentrifugal yang dihasilkan pun sangatlah kecil dan mengakibatkan roller tidak mampu menekan puli bebas sehingga posisi V-bel berada pada diameter yang paling kecil. Ini merupakan posisi V-bel ketika berada pada posisi diameter yang paling kecil, dimana ketika roller belum mampu menekan puli bebasnya. Kemudian pada saat putaran mesin dalam keadaan kecepatan sedang, maka gaya sentrifugal yang dihasilkan juga akan bertambah, tetapi tidak terlalu besar, sehingga roller hanya mampu menekan puli bebas sampai posisi V-bel berada pada diameter sedang, dimana pada saat putaran sedang ini roller akan menekan sehingga puli bebas ini akan mendekati puli tetapnya, tetapi tidak terlalu mendekati, sehingga posisi V-belnya berada pada posisi diameter sedang atau berada pada tengah-tengah dari puli primer ini. Dan pada saat putaran tinggi, maka gaya sentrifugal yang dihasilkan juga tinggi, sehingga roller mampu menekan penuh puli bebas atau menekan puli sampai posisi V-bel berada pada diameter paling besar. Nah, pada putaran tinggi tersebut, maka roller akan menekan
puli bebas mendekati puli tetapnya sampai pada keadaan V-bel ini berada pada posisi diameter paling besar seperti ini. Kemudian cara kerja dari puli sekundari mengikuti dari kerja puli primer. Seperti pada saat idle, yang posisi V-bel pada puli primer berada pada diameter paling kecil, maka pada sekundari posisi V-bel berada pada diameter paling besar seperti ini. Kemudian ketika posisi V-bel pada puli primary berada pada diameter sedang, maka pada sekundari juga berada pada posisi diameter sedang. Kemudian ketika posisi V-bel pada puli primer berada pada diameter sedang, maka begitu juga pada puli sekundari posisi V-bel juga berada pada diameter sedang seperti ini. Dan pada saat posisi V-bel pada puli primary berada pada diameter paling besar, maka pada puli sekundari posisi V-bel berada pada diameter paling kecil. Dan cara kerja dari kampas kopling tergantung dari besar putaran mesin dan kekuatan dari PCVT atau spring driven piece-nya, di mana pada Honda Vario 125 kekuatan dari spring driven piece atau PCVT-nya sebesar 1000 rpm, yang itu artinya kampas kopling ini akan terlempar atau menempel sempurna pada mangkok kopling ketika putaran mesin melebihi 1000 rpm. Dan selain dari faktor kekuatan pir dan kecepatan putaran mesin, kinerja kampas kopling ini juga dipengaruhi oleh besar beban yang diterima roda, di mana semakin besar beban yang diterima maka akan mengakibatkan terjadinya slip antara kampas kopling dengan mangkok kopling ini, dan itu akan mempengaruhi torsi yang dihasilkan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan langsung pada sepeda motornya. Ini ketika putaran idle, ini ketika putaran sedang, dan ini ketika putaran tinggi. Nah, kesimpulannya, perpindahan kecepatan dan torsi pada transmisi otomatis dipengaruhi oleh posisi dari V-bel dan besarnya gaya sentrifugal, di mana ketika posisi V-bel pada puli primary berada pada diameter paling kecil dan pada sekundari pada diameter paling besar, ini artinya kecepatan putaran mesin yang diteruskan ke roda diperkecil dan torsinya diperbesar. Kemudian ketika posisi V-bel pada primary dan sekundari pada diameter yang sama atau sedang, berarti besar kecepatan dan torsi dari mesin yang diteruskan ke roda itu sebanding atau sama. Kemudian ketika posisi V-bel pada primary pada diameter paling besar dan pada sekundari pada diameter paling kecil, maka artinya besar kecepatan mesin yang diteruskan ke roda itu diperbesar atau dipercepat dan torsinya diperkecil. Demikianlah video tentang komponen dan cara kerja transmisi otomatis pada sepeda motor Honda Vario 125. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam video ini. Maka dari itu saya mohon kritik dan sarannya agar nanti bisa membuat video yang lebih baik.